Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Setiawan, kelas 1 PIB dengan NIM 22411040288. Dan saya di sini guna untuk menyelesaikan tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam. Apa itu definisi dari paham radikal? Radikal sendiri mempunyai arti, yaitu prinsip dasar, dan dalam kamus besar bahasa Indonesia, radikal dapat dikatakan yaitu secara menyeluruh, habis-habisan, amat keras, dan menuntut perubahan. Dan dapat diketahui bahwa paham radikal yaitu aliran yang menginginkan pembaruan atau perubahan sosial dengan cara melakukan kekerasan, sikap ekstrim pada aliran politik. Adapun tanda-tanda orang yang terpapar paham radikal diantaranya, yaitu pertama, orang tersebut selalu mengklaim bahwa kebenaran itu tunggal, dan sehingga terlalu enteng menyesatkan orang-orang lain yang tidak sependapat dengannya. Yang kedua, orang itu selalu memprioritaskan hal yang bersifat sekunder daripada yang primer. Dan yang ketiga, orang tersebut terlalu ekstrim dalam beragama, bahkan terkadang tidak dapat menempatkan suatu perkara sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan yang keempat, yaitu orang tersebut kurang adanya toleransi kepada sesama. Dan yang kelima, orang tersebut membedakan diri dari umat Islam yang lainnya. Dan yang keenam, orang tersebut cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Dan yang ketujuh, orang itu tidak terbuka kepada sesama. Adapun macam-macam implikasi dari radikal dalam kehidupan beragama dan berbangsa, yaitu sebagian masyarakat telah kehilangan kontrol sosial sehingga menjadi seorang yang tertutup, dan dari pelaku radikalisme sudah tidak menyepakati norma agama, norma asusila, norma hukum, dan nilai-nilai moralitas yang berlaku pada kehidupan beragama dan berbangsa. Dan maraknya terjadi aksi-aksi yang ekstrim dan bersinggungan dengan sifat kemanusiaan. Dan yang selanjutnya yaitu terjadi banyak aksi-aksi teroris, yaitu dengan cara melakukan pengeboman dan menyebarkan rasa ketakutan kepada kalangan masyarakat. Persuasif dalam konteks komunikasi adalah membujuk orang lain supaya berubah, baik dalam kepercayaan, sikap, atau perilakunya. Dalam melakukan proses pendekatan, bisa dilakukan dengan cara menyampaikan pesan yang disampaikan harus mengandung ajakan dan himbauan yang dapat membangkitkan dan meyakinkan kesadaran pribadi disertai dengan rasa senang, sehingga terbentuk perubahan sikap, pendapat, dan perilaku dengan nilai-nilai sosial. Dan juga bisa dilakukan dengan ajakan yang lembut yang tidak membuat orang-orang menjadi takut. Dan dari ajakan tersebut maka akan menghasilkan kepercayaan diri dari orang-orang dan lebih memahaminya. Dan metode ini sangat dianjurkan karena pasti akan ada orang yang menerima ajakan tersebut dengan senang hati, dan akan menimbulkan banyak orang yang akan mengikuti tersebut. Represif adalah pengajakan yang dilakukan dengan cara keras, dan pendekatan secara represif contohnya yaitu dengan penyerangan ke negara-negara yang dicurigai sebagai ladang teroris. Dan dengan cara melakukan kekerasan, maka ajakan dari orang tersebut akan membuat orang-orang menjadi takut. Dan adapun cara lain yang biasa dilakukan yaitu dengan cara mengajak dengan paksa. Dan dalam konteks mengajak, metode represif sangat tidak dianjurkan karena cara tersebut malah kemungkinan besar orang-orang tidak mau menerima ajakan tersebut. Islam mempunyai genealogi moderat dan dapat dilihat dari Islam yang berwajah senyum, ramah, kasih sayang, toleran, dan nilai-nilai Islam yang dibangun dengan latar belakang pola pikir yang lurus dan pertengahan, dan serta berorientasi pada prinsip santun dan bersikap adil,
selalu memiliki sikap harmonis terhadap masyarakat dalam berinteraksi dan mengedepankan perdamaian dan sikap anti kekerasan dalam berdakwah. Dalam pengertian lebih sederhananya, Islam moderat merujuk pada mereka yang menolak pemberlakuan kekerasan sebagai garis ideologi dan perjuangannya. Dan dari genealogi Islam moderat tersebut, maka sudah muncul sejak masa pembentukan hingga masa yang modern ini. Islam moderat tidak hanya condong pada satu pintu metodologis dan memperoleh kebenaran, melainkan menggunakan berbagai sisi pendekatan guna memperoleh kebenaran yang faktual. Dan dalam nilai kearifan dan kebijaksanaan yang terbungkus dalam konsep tasamuh, ta'adul, tawazu dalam Islam moderat sangat efektif diaplikasikan di era post-truth seperti sekarang ini, dan dimana akan menjadi sebuah antidot bagi umat Islam yang sedang terjajah dan dirusak oleh konsep kebenaran yang semu, hoax, dan serta merebaknya paham ekstremis yang selalu bermuara pada tindakan terorisme dan kekerasan. Adapun regulasi yang terkait moderasi beragama Islam di Indonesia, dan dalam melaksanakan moderasi maka diperlukannya regulasi yang bertujuan untuk mendukung kegiatan moderasi beragama di Indonesia. Maka setiap warga Indonesia harus menjalankan nilai-nilai moderasi beragama, yang diantaranya yaitu menumbuhkan sikap toleransi kepada sesama, tidak memaksakan pendapat kepada sesama, dan sebagai warga Indonesia juga harus mengambil jalan tengah, tidak boleh memihak kepada pihak manapun, dan harus bersikap adil. Dan kita juga harus memahami pengetahuan tentang bermoderasi agar bisa terhindar dari kegiatan yang buruk seperti terorisme. Dalam mata kuliah pendidikan moderasi Islam sangat tergolong penting karena bisa menambah wawasan akan pentingnya moderasi bagi kehidupan beragama dan berbangsa, dan juga bermanfaat karena mata kuliah ini bisa memberikan jalan tengah dan dapat membangun rasa moderasi yang tinggi dan menghindari dari sikap fanatisme terhadap suatu golongan dan menghindari rasa ingin menjadi teroris. Maka mata kuliah pendidikan moderasi Islam ini juga mengajarkan tentang bagaimana cara bermoderasi dan menambah wawasan dari masa-masa tingkat pendidikan. Ya, demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.